Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan MPM 221063105004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear homogen matriks. Pada mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD. Jadi di sini kita akan ulas sedikit mengenai sistem persamaan linear homogen. Jadi suatu sistem persamaan linear disebut homogen itu jika semua suku konstantanya itu sama dengan 0. Nah, jika terdapat salah satu suku konstanta yang tidak sama dengan 0, maka disebutnya sistem persamaan linear non-homogen. Lalu di sini ada bentuk umum dari sistem persamaan linear homogen. Di sini ada sistem persamaan linearnya, yaitu semua suku konstantanya itu sama dengan 0. Nah, dari bentuk sistem persamaan linear ini itu kita bisa merubah ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi matriks di sini itu isinya hanya koefisien. Jadi ada A11, A12 sampai A1N, lalu seterusnya sampai AMN. Nah, di sini juga ada variabel. Variabelnya itu X1, X2 sampai XM. Nah, ini sama dengan 0. Nah, 0 di sini itu adalah konstantanya. Kenapa 0? Karena di sini kita akan membahas sistem persamaan linear homogen yang mempunyai suku konstanta sama dengan 0. Lalu di sini ada penyelesaian SPL homogen. Jadi di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama itu adalah solusi trivial. Jadi kalau kita lihat dari grafik, solusi trivial itu dia hanya memiliki satu solusi atau solusi tunggal. Bila kita lihat dari grafiknya ini, dia itu memotong pada satu titik, yaitu di 0. Gitu. Terus di sini juga ada solusi non-trivial. Nah, solusi non-trivial itu adalah tak hingga banyaknya solusi. Bila kita lihat dari grafik, jadi di sini hanya ada satu garis lurus, padahal sebenarnya ini garisnya banyak gitu. Nah, dari sepanjang garis ini itu ada banyak solusi atau ada tak hingga banyak solusi. Terus di sini ada metode dasar. Nah, metode dasar dalam mencari suatu sistem persamaan linear itu kita bisa menggunakan operasi baris dasar atau OBD dan operasi baris elementer atau OBE. Caranya itu ada tiga. Yang pertama itu dengan mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol atau disebutnya scale. Lalu yang kedua itu dengan menukarkan dua baris atau swap. Lalu yang ketiga itu dengan menambahkan perkalian suatu baris ke baris lain atau pivot. Lalu di sini juga ada solusi sistem persamaan linear. Nah, dalam mencari solusi dari sistem persamaan linear, itu kita dapat menggunakan beberapa metode. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan matriks. Nah, jadi misalkan ada sistem persamaan linear. Nah, untuk mencari solusi dari SPL tersebut itu, kita dapat membuat SPL tersebut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar terlebih dahulu. Nah, kemudian matriks tersebut itu direduksi menjadi bentuk eselon baris reduksi. Lalu di sini kita akan membahas mengenai matriks. Nah, jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks, atau disebut juga elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, di sini ada bentuk matriksnya. Jadi di sini ada matriks AMN. Matriks A berukuran atau ordonya itu M kali N. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa garis horizontal atau garis yang menyamping ke kanan atau ke kiri ini itu disebutnya baris. Lalu kalau misalkan yang ke bawah atau garis vertikal itu disebutnya kolom. Lalu di sini yang terakhir ada AMN. Nah, itu disebutnya unsur atau entry atau elemen ke M. Elemen ke MN. Barisnya itu M, kolomnya itu N. Lalu ada matriks diperbesar. Nah, matriks yang diperbesar itu merupakan suatu matriks yang berisi koefisien dan konstanta dari suatu sistem persamaan. Nah, jadi di sini ada sistem persamaan linearnya. Ini persamaan pertama itu X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Lalu ada persamaan kedua, 2Y min 7Z sama dengan min 17. Lalu ada persamaan ketiga, itu 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0.
Lalu, dari sistem persamaan linear ini tuh kita akan ubah menjadi bentuk matriks. Nah, matriks di sini itu isinya hanya koefisien dan konstanta aja. Jadi yang pertama itu koefisien dari variabel X di sini itu adalah 1. Berarti kita tulis di sini yang 1. Lalu ada koefisien dari variabel Y itu 1 dan koefisien dari variabel Z itu 2. Dan di sini ada konstantanya 9. Kita tulis konstanta di bagian paling kanan dari matriks gitu. Jadi matriks diperbesar dari sistem persamaan linear ini itu adalah 1, 1, 2, 9, 0, 2, min 7, min 17, 3, 6, min 5, 0. Dan yang 9, min 17, 0 ini tuh merupakan konstantanya. Lalu di sini juga ada eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama itu ada eliminasi Gauss. Nah, di sini kan ada sebuah matriks yang sudah diperbesar gitu, yang isinya udah koefisien saja. Nah, terus menggunakan operasi baris elementer, dia itu di sini hasil akhirnya itu masih ada angka selain angka 1 dan 0. Bisa kita lihat bahwa di sini masih ada angka 2 dan min 7/2. Nah, eliminasi Gauss ini itu untuk memperoleh matriks echelon baris. Lalu di sini juga ada eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di sini sebuah matriks yang diperbesar itu menggunakan operasi baris elementer dan hasil akhirnya itu menjadi seperti ini. Maka bisa kita lihat bahwa matriks di sini itu hanya ada angka 1 dan 0. Atau kita bisa menyebutnya dengan matriks identitas. Dan angka 1 ini itu bisa kita lihat bahwa ini tuh matriks diagonal. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini itu untuk memperoleh matriks echelon baris reduksi. Lalu di sini ada contoh soalnya. Jadi di sini itu ada sistem persamaan linear homogen. Yang persamaan pertama itu 3x min 3y plus 6z sama dengan 0. Lalu persamaan kedua itu 2x min y min 5z sama dengan 0. Lalu persamaan ketiga itu 2x plus 3y plus z sama dengan 0. Nah, lalu sistem persamaan linear ini itu kita ubah ke dalam bentuk matriks. Kita ambil koefisiennya dulu. Jadi kan koefisien dari variabel x itu adalah 3. Kita tulis di sini 3. Lalu selanjutnya juga koefisien dari variabel y itu min 3. Kita tulis di sini min 3. Lalu di sini juga ada koefisien dari variabel z itu plus 6. Kita tulis di sini plus 6 gitu. Dan seterusnya. Jadi matriks di sini itu adalah 3 min 3, 6. 2 min 1 min 5. 2, 3, 1. Dan yang 0 ini itu adalah konstantanya. Nah, kemudian kita akan merubah matriks ini itu jadi di sini, di yang paling ujung atas ini, nanti kita akan merubah angka 1 utama. Jadi, dari angka 3 nanti akan kita ubah menjadi angka 1. Caranya itu dengan baris pertama dibagi 3. Jadi, yang baris pertama ini itu semuanya harus dibagi dengan 3. Maka hasilnya itu adalah 1, min 1, 2, 2, min 1, min 5, 2, 3, 1. Dan konstantanya itu tetap ditulis 0 semua. Kemudian kita akan merubah 2 yang di baris kedua dan yang 2 di sini yang di baris ketiga gitu. Kita akan merubah dengan angka 0. Caranya itu dengan baris kedua dikurangin 2 dikali baris 1. Lalu baris ketiga dikurangin dengan 2 dikali baris 1. Dan hasilnya itu menjadi 1 min 1, 2, 0, 1 min 9, 0, 5 min 3. Dan konstantanya tetap ditulis ulang 0. Kemudian kita akan merubah min 1 yang di sini dan 5 yang di sini itu menjadi angka 0. Caranya itu dengan baris pertama ditambah baris kedua dan baris ketiga dikurangin 5 dikali baris kedua. Dan hasilnya itu akan menjadi seperti berikut ini. Jadi hasilnya 1, 0, min 7, 0, 1, min 9, 0, 0, min 42. Dan konstantanya itu adalah 0. Kemudian kita akan merubah min 42-nya di sini itu menjadi angka 1. Caranya itu dengan baris ketiga dibagi min 42. Dan hasilnya itu adalah 1, 0, min 7, 0, 1, min 9, 0, 0, 1. Dan konstantanya itu tetap ditulis 0.
Nah, kemudian kita akan merubah min 7 dan min 9-nya ini menjadi angka 0. Caranya itu dengan baris pertama ditambah 7 dikali baris ketiga, dan baris kedua ditambah 9 dikali baris ketiga. Dan hasilnya itu seperti berikut ini. Jadi hasil akhirnya itu 100, 010, 001, dan konstantanya itu adalah 0. Nah, bisa kita lihat ya bahwa hasil akhirnya itu merupakan hasil dari eliminasi Gauss-Jordan, yang dia itu merupakan matriks identitas. Bisa kita lihat bahwa angka 1 di sini itu membentuk matriks diagonal. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari SPL tersebut itu adalah X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, karena semuanya itu tepat memiliki satu penyelesaian, maka dikatakan sebagai solusi trivial. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.